Saya sudah menghubungi beberapa orang kok yang udah pernah main di Indonesia, lisensi A juga, yang sekarang ada di luar negeri, udah kita hubungi. Artinya bagaimana dia bisa memperkuat ini? Kan dia kalau datang sebulan gimana dia mau tahu semua? PSMS meraih kemenangan 3-1 atas Gumarang FC di laga uji coba kedua yang berlangsung Jumat sore 11 September 2020 di Stadion Teladan Medan. Laga kali ini sedikit berbeda dengan uji coba sebelumnya saat PSMS ditahan imbang PSAD 2-2 Selasa kemarin. Menghadapi Gumarang, pelatih PSMS Philip Hansen Maramis seperti menghadapi laga hidup mati menyusul ramainya tagar di media sosial yang meminta dia mundur. Desakan Philip mundur juga terpampang di Stadion Teladan Medan, tepatnya di Tribun Timur yang bertuliskan Philip Hansen segera keluar dari PSMS Medan. Hal lain yang agak berbeda pada uji coba ini, hampir di sepanjang pertandingan Philip berada di pinggir lapangan untuk memberikan instruksi kepada pemain yang nyaris tidak dilakukan saat menghadapi PSAD. Selain itu, starting 11 yang diturunkan Philip berbeda dengan laga sebelumnya. Philip kelihatan ingin memenangkan pertandingan meski sering dikatakan hasil uji coba bukan target. Di bawah Mister Gawang tampil sebagai starter Herlian Arif Laksono. Di lini belakang, Agung Prasetyo diturunkan meski belum fit 100%. Agung ditandemkan dengan Afiful Huda di benteng pertahanan dan di bek kanan diisi Ramdhani, serta di posisi kiri Arif Budi Darmawan yang mengisi posisi Saiful Ramadan yang masih cedera. Di lini tengah diisi trio Elina Soka, Hanis Sagara, dan Paulo Stanggang. Dan sebagai ujung tombak seperti biasa ditempati Ferdinand Sinaga, Rahmat Hidayat, dan Anis Nabar. Sejak kick-off babak pertama, PSMS langsung menekan pertahanan Gumarang. Para pemain PSMS kelihatan lebih ngotot dan terus melakukan pressing yang mengurung pertahanan Gumarang FC. Hasilnya 2 gol tercipta di babak pertama yang diborong Ferdinand Sinaga, masing-masing melalui tendangan bebas dan umpan manis Rahmat Hidayat. Di babak kedua, tempo permainan PSMS mulai menurun dan cenderung mengikuti irama permainan Gumarang. Justru Gumarang berbalik menguasai permainan. Pressing ketat PSMS seperti di babak pertama mulai kendor. Alhasil, Gumarang mampu memperkecil ketertinggalan, memanfaatkan kesalahan back pass Agung Prasetyo yang terlalu lemah. Melihat timnya tertekan, PH melakukan pergantian pemain. Ferdinand ditarik digantikan Ari Hermawan atau Gogon. Sutanto Tan masuk menggantikan Paulo Stanggang. Anis Nabar digantikan Hamdi Sula dan Legimin Raharjo menggantikan Elina Soka. Pergantian beberapa pemain itu mampu meningkatkan agresivitas permainan PSMS, seperti Gogon dan Hamdi Sula yang tampil ngotot. Di akhir pertandingan sempat terjadi insiden kericuhan pemain Gumarang dengan wasit Rorin Situmeang. Berawal dari keputusan wasit memberikan penalti kepada PSMS, akibat Rahmat Hidayat dilanggar di kotak terlarang. Pemain Gumarang tidak terima sebab dianggap bukan pelanggaran. Seorang pemain belakang Gumarang terpaksa diusir keluar lapangan akibat melakukan protes keras kepada wasit. Keputusan wasit tetap tendangan penalti dan Rahmat Hidayat menuntaskannya dengan sempurna. Skor 3-1 berakhir dengan kemenangan PSMS. Seusai pertandingan, Philip Hansen terlihat tergesa-gesa dan terkesan menghindari wartawan. Dan dia mengatakan no comment sambil berlalu meninggalkan stadion. Akhirnya, manajer PSMS Mulyadi Simatupang memberikan keterangan kepada media terkait desakan mundur Philip Hansen. Mulyadi mengatakan manajemen berencana mendatangkan pelatih berlisensi A untuk mendampingi Philip sebagai direktur teknik. Artinya Philip Hansen tetap dipertahankan. Mulyadi juga mengatakan pihaknya telah mencoba melobi beberapa pelatih, termasuk pelatih asing. Terkait hasil uji coba, di 2 laga terakhir, Mulyadi mengaku belum puas. Mau cakap kan, gak apa-apa lah, ikut aja.
Ya, pertama memang saya minta fokus. Pelatih saya minta fokus untuk pertandingan, untuk teknis saja gitu. Itu pertama. Yang kedua, ya terkait permainan ini saya juga tadi lihat dari atas. Artinya semangat PSMS ini belum timbul. Kalau secara katakan skill berasa kita udah lihat lah mereka ini. Tapi mau main sepenuhnya saya, artinya kerahkan 100%. Ya tadi saya bilang sama anak-anak, bukan saya bilang jelek, tapi semangatnya itu masih 100% untuk PSMS. Karena manajemen juga memberi 1000% untuk pemain, kewajiban kita apa. Ya jadi saya mau memang tadi pemain semua, ya benar-benar dia, jangan pikirkan kalah menang dulu. Saya katakan kalau seperti ini kalian main di Liga 2 ya kita kayak mana. Saya mau lebih lagi. Jadi pertandingan ketiga keempatnya saya harus lihat di Spartan ini belum nampak. Jadi saya tidak mengkritisi kalah menang, tidak mengkritisi teknis permainan. Saya melihat dari atas semangatnya ini. Belum keluar semangat PSMS ini. Mereka kan pemain-pemain bagus. Harusnya semangatnya kalau dibanding dengan semangat ya. Saya yakin nih bisa tembus dia Liga 1, tapi jangan semangatnya ini setengah-setengah. Saya mesti melihat 60-70% dari mereka ini. Saya nggak tahu apakah kecapean atau apa, tapi saya minta kepada pelatih, pada pemain ya tingkatkan lagi. Nah, hanya itu aja yang bisa saya komentari tadi. Ini kira-kira apa lagi? Ada nggak? Soal spanduk dan tuntutan supporter, kalau dari manajemen menganggapnya hal biasa atau akan ada Ya tentu jadi masukan. Kita juga ingin kalau ada pun pelatih atau apa ya yang katakannya bersedia dalam arti yang berpengalaman, ya tentu kita ingin sifatnya memperkuat. Apapun ceritanya, ya kita kan belum ada direktur teknis kita. Ya, tidak ada masalah. Kita pun sedang katakanlah ya tanda kutip menghubungi beberapa pelatih yang dalam hal ini bisa diajak kerjasama untuk memperkuat PSMS. Ya kita sebagai manajer nggak tutup mata, ya nggak tutup telinga. Kita juga katakanlah saya pribadi, ya tentu beberapa katakanlah pelatih-pelatih yang memang menurut kita bagus, apa salahnya juga kalau diajak gabung. Ya, artinya untuk memperkuat. Jadi dalam hal ini kita juga bukan berarti tidak ada solusi, tapi sambil jalan ya kita yang sudah ada ini jangan kita maksimalkan. Syukur-syukur memang seminggu ini nanti ya, udah ada beberapa yang mungkin juga setuju ya kita ajak gabung sehingga pelatih kita makin kuat. Tapi sebagai direktur teknis. Tapi artinya posisi PH Pak tetap aman. Ya aman, tapi bukan berarti dia juga sesuka hati, dia sudah ada teman diskusinya lah. Nama direktur teknis. Artinya manajemen memastikan bahwa dia aman sampai kompetisi bergulir. Ya sepanjang memang nanti di dalam kerjasamanya itu memang untuk memperkuat. Kalau ternyata nanti mungkin nggak ini ya kita tinggal memilih kan. Tapi istilahnya jangan sampai kita dalam kondisi seperti ini kita lepas yang datang juga belum jelas. Katakan dulu ini kita nggak mau spekulasi. Jadi ke depan pelatih bakal kayak gini terus nih coach, nggak Belum menjawab tentu. kita. Nanti kan kalau hadir pelatih direktur kepala dia setuju direktur teknis ya kita harapkan kolaborasi lah mereka. Tapi Pak Mul kan seandainya gini, manajemen hubungi pelatih yang otomatis mungkin standarnya di atas Ya harus. Philip. Artinya nggak mungkin juga dia mau jadi direktur teknik terus Pak Philip tetap jadi pelatih, kan otomatis akan aneh gitu. Misalnya Tidak, ini kan berkolaborasi. Kekurangannya kan tentu akan ditutupi. Udah pasti seperti itu. Karena dengan kondisi yang 1 bulan lagi ini lebih kurang kan nggak mungkin langsung menjelma menjadi ini juga. Kita kan kalau ke supporter seperti apa yang mau diimbau Pak dengan artinya dengan ria-ria ini apa yang ya mau kita diredam? mendengar kita ini dan kita juga sudah melakukan hal-hal seperti yang saya katakan tadi. Kita ingin mencari yang kualitas yang di atas rata-rata. Dan bila perlu kita cari yang dari asing, tapi yang sudah pernah main di Indonesia. Dan kita sudah menghubungi beberapa orang kok yang sudah pernah main di Indonesia, lisensi A juga, yang sekarang ada di luar negeri, sudah kita hubungi. Ya, artinya bagaimana dia bisa memperkuat ini. Kan dia kalau datang sebulan, gimana dia mau tahu semua pemainnya dari awal. Ini kan sudah serba ini, kita harus ini juga lah. Nah, jadi datang dia itu memang benar-benar untuk memperkuat kita, menambah. Saya kira nggak ada masalah kalau udah pelatih profesional. Artinya kedatangan pelatih yang baru nanti umpama Ya. pelatih lah jabatan itu karena direktur teknik. karena ya direktur teknik desakan dari supporter yang sekarang atau memang dari inisiatif manajemen melihat bahwa perlu gitu. Ya dua-dua lah kita melihat. Kita juga panggil juga pelatih kepala kita. Ya kita juga kan nggak bisa seenaknya juga. Ya, kita melalui pelatih kepala kita tanya bagaimana seni. Ya dia juga welcome, nggak ada masalah. Intinya bagaimana kita PSMS ini tambah kuat lah.
Jadi kalau untuk kira-kira dampak negatif ya janganlah. Jadi kalau kita katakanlah tinggal sebulan ini, tentu yang baru datang ini kan dia mesti merabah juga. Bersinergi lah. Ya bersinergi lah. Jadi kita tidak ini juga tidak semena-mena, tapi kita juga katakanlah saya pribadi juga kan ya memang mungkin ya harus juga ada tambah kekuatan juga. Apalagi sekarang ini kadang di posisi tadi kita lihat ya di posisi stopper ada 5 kita siapkan, 3 cedera. Ya, saya pun mulai berpikir-pikir lagi nih, tinggal sebulan lagi kan. Kalau tiba-tiba cedera 5 kali main ya kita. Nanti posisi yang sama 3. Ya tadi si Agung kan dipaksakan suruh saya suruh kau main, kalau nggak bisa bilang saya nggak mau berjudi. Artinya dengan banyaknya cederanya ada peluang untuk Ada. kembali merombak pemain. Bisa aja. Bahkan kita aja bisa evaluasi pemain masuk lagi 1-2. Karena kita juga nggak mau blunder. Padahal menurut kita dengan stok pemain sekarang sudah cukup lah. Ternyata ada satu posisi sampai 3 orang. Kalau lain-lain posisi bisa lah. Bang, sejauh ini peranan direktur teknik yang lama kan dari para legenda, Bang. Ini macam mana peranan Loh, Bang? kita kan selalu minta masukan. Sebelum kita ngomong kita masukan. Kayak Bang Parlin, Bang Nobon. Nah, kita selalu minta masukan dan selalu nonton. Jadi ada direktur teknik baru. Namun bukan direktur teknik, yang ini penasihat teknis, bukan direktur. Kita tidak pernah menyerang direktur teknis. Jadi yang selama ini ada kan penasihat teknis. Penasihat teknik. Iya, penasihat teknis yang 3 ini. Ini direktur teknis. Pak Gun, yang 3 cedera tadi selain Rifki sama Agung siapa? Juga. Kita pengen bawa kita kan terus terang aja. Ini tinggal sebulan lagi, saya juga nggak mau berjudi. Saya mau memastikan pemain itu bugar. Nggak mau saya cedera tinggal seminggu ini, tinggal sebulan. Karena nanti kalau cedera dia, katakanlah seminggu atau 2 minggu, baru dia lagi bugar, kapan kita nengok dia main? Ya, jujur aja, makanya saya katakan saya belum puas lihat dari permainan, tapi saya nggak komentari teknis, semangatnya itu belum keluar. Kalau dari skill kita udah bisa nilai mereka tadi, karena mungkin lawannya juga terus terang, ya masih bukan menyepelekan. Harusnya mereka tadi ya kita ingin maunya Spartan gitu. Mudah-mudahan pertandingan ketiga nanti sudah kelihatan. Tapi ya apa tadi yang kata Spanduk kita ini kok mengerti paham. Nggak kita berarti kita diami, tidak. Tapi kita juga bukan dalam tekanan insiden, tidak lah, kita win-win lah. Jadi pun kalau datang dia sifatnya memperkuat pelatih. Dan kita sudah kasih pemahaman juga. Sudah dikomunikasikan ke Bang. Iya, begitu juga pelatih yang datang kita juga akan komunikasikan. Ini Coach PH agak dijaga-jaga, ditahan-tahan memberi komentar tuh instruksi manajemen nggak? Ya saya pribadi mengatakan kasih aja komentar yang memang apa namanya, yang efisien aja lah. Dengan kenapa? Mental kita juga harus menjaga mental pemain. Apapun ceritanya, udah berapa bulan ini kita kan udah bersama. Ya jangan sampai gara-gara komentar yang nggak pas, mental nanti pemain kan tidak ini. Karena dari 30 orang katakan kita cari 18 atau 20, bukan 30. Tapi kenapa kita berjamin sampai 30? Kita khawatirnya cedera-cedera. Ternyata memang ya kita lihat sendiri. Di satu posisi ada sampai 3 orang, ini kita juga nggak terpikir. Ini kan kejadian di luar apa kita. Oke. Nggak ada itu. Kita kan nggak kita boleh. Ketahuan kita ini nggak bisa. Agenda